semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lydia Novita Elizabeth Marpaung dari kelompok 7, kelas A PGSD 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Di video ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil karya saya sebagai pemenuhan tugas mata kuliah seni rupa dengan dosen pengampu Ibu Edwita MPD dan Ibu Yovita Sari MPD. Selamat menonton! Judul karya yang akan saya presentasikan adalah Dekoratif Batik dengan hasil gambar sebagai berikut. Sebelum membahas lebih dalam, alangkah baiknya kita perlu mengerti apa yang dimaksud dengan dekoratif batik. Dekoratif dan batik. Dekoratif adalah kegiatan menciptakan karya untuk memberikan kesan keindahan atau estetika. Sedangkan batik adalah sebuah motif, gambar, atau hiasan yang dituangkan ke dalam sebuah kain. Jadi, dekoratif batik adalah kegiatan menciptakan motif atau gambar atau hiasan yang nantinya akan dituangkan ke dalam sebuah kain. Untuk tema dari dekoratif batik yang saya buat yaitu Flora dan Fauna Indonesia. Media yang saya gunakan untuk menggambarkan karya saya yaitu buku gambar A3 atau kertas A3 dengan ukuran 29,7 cm dikali 42 cm seperti gambar berikut. Untuk alat dan bahannya sendiri, yang pertama saya menggunakan cat air. Cat air yang saya gunakan merek Pentel dengan isi 15 warna. Gambarnya dapat dilihat di samping. Lalu yang kedua, saya menggunakan kuas. Kuas yang saya gunakan ada dua merek. Yang pertama merek Lira Giotto dengan nomor 03 dan yang kedua merek Joico dengan nomor 02 dan 04. Lalu yang ketiga, saya menggunakan pensil. Pensil yang saya gunakan ada dua macam, yaitu pensil 2B sebagai penggambaran sketsa awal dan pensil 4B untuk penggambaran isen-isen batik agar lebih jelas dan lebih detail. Yang keempat, saya menggunakan penghapus untuk menghapus bagian yang salah dari objek yang saya gambarkan. Yang kelima, saya menggunakan penggaris untuk mengukur media atau objek yang akan saya gambarkan. Yang keenam, saya menggunakan drawing pen untuk menebalkan bagian objek yang sudah saya gambarkan menggunakan pensil sebelumnya. Yang ketujuh, saya menggunakan palet lukis. Palet lukis yang saya gunakan yaitu merek Joico dengan ukuran 17 cm dikali 22 cm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan objek-objek apa saja yang terdapat di dalam gambar saya. Sesuai dengan tema saya, yaitu Flora dan Fauna di Indonesia, saya menggunakan point of interest-nya atau pusat perhatiannya, yaitu fauna Indonesia burung cendrawasih. Lalu untuk floranya, saya menggambarkan bunga Rafflesia arnoldi yang saya tempatkan di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari media saya. Lalu saya menambahkan beberapa desain bunga dan beberapa isen-isen batik di dalamnya seperti kangkung kadamlakan, kacah gori, kaung yang sudah saya modifikasi, dan kembang tiba. Mengapa saya memilih burung cendrawasih dan bunga Rafflesia arnoldi sebagai objek utama saya? Karena menurut saya, burung cendrawasih dan bunga Rafflesia arnoldi merupakan salah satu fauna dan flora di Indonesia yang dilindungi dan perlu dilestarikan. Untuk pewarnaannya sendiri, saya menirukan pewarnaan burung cendrawasih pada umumnya yang didominasi dengan warna coklat. Namun saya menambahkan beberapa warna di dalamnya seperti warna hijau, warna kuning, warna krem, warna biru muda, warna merah, warna orange, dan warna coklat muda. Selanjutnya, untuk pewarnaan bunga Rafflesianya, saya menggunakan warna merah dan sedikit warna hitam dan bintik-bintik warna putih. Lalu, untuk pewarnaan desain bunganya, saya menggunakan warna kuning. Untuk pewarnaan isen-isen batik seperti kangkung kadamlakan, saya menggunakan warna coklat dan warna hijau. Untuk kaung, saya menggunakan warna orange. Untuk kembang tiba, saya menggunakan perpaduan warna coklat, kuning, dan warna hijau.
Dan untuk categori saya hanya menggunakan drawing pen. Dan untuk beberapa warna lainnya saya hanya memadukan sesuai dengan warna objek di dalam media saya. Nah, untuk menggambarkan objek yang sudah saya jelaskan tadi, saya menggunakan teknik plakat. Teknik plakat adalah sapuan dan paduan warna yang tebal untuk menutupi latar belakang objeknya. Untuk langkah-langkah pembuatan karya saya, pertama-tama saya menyiapkan media, alat dan bahan yang sudah saya jelaskan di awal. Lalu, mulai membagi rata kertas sebagai penempatan fokus objek burung cendrawasinya. Setelah ditentukan bagian tengah kertas, mulailah menggambar sketsa dengan perlahan-lahan menggunakan pensil 2B terlebih dahulu. Setelah itu, gambar bagian isen-isen batik di bagian atas dan bawah sebagai tambahan dekoratif dari fokus objeknya dengan menggunakan pensil 4B agar lebih terlihat detail. Pertama, saya menggambarkan isen kangkung kadamblakan di bagian kiri dan kanan, bagian atas dan bawah dengan jarak masing-masing 10 cm. Lalu ditambahkan dengan isen-isen batik kawung di bagian yang tersisa dengan membagi sama rata untuk penempatan 6 motif kaung di setiap bagian tengah isen kangkung kadamblakan. Di bagian sisi kiri dan sisi kanan burung cendrawasih, saya menggambarkan motif bunga dengan penggambaran dari ujung atas sebagai tumpuan batang, lalu dikaitkan dengan objek burung cendrawasih. Saya juga mengisi bagian media yang masih kosong dengan isen batik cacah gori. Terakhir, saya menggambarkan penambahan fokus tema gambar, yaitu bunga Rafflesia arnoldi dengan posisi di sebelah kiri dan di sebelah kanan, bagian bawah, di atas isen-isen batik kangkung kadamblakan. Setelah semua sketsa tergambarkan dengan pensil, saya menebalkan pensil dengan drawing pen, lalu mulai mewarnainya sesuai dengan warna yang sudah saya jelaskan di bagian objek gambar saya. Setelah menggambarkan karya saya ini secara keseluruhan, karya saya ini mengandung seni dekoratif flora dan fauna di Indonesia yang perlu dilindungi. Dan tentunya yang akan dituangkan ke dalam sebuah kain yang dinamakan dengan batik. Batik merupakan salah satu kain yang terkenal asalnya dari Indonesia. Dan batik juga merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah dikenal di seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, saya harap dari konsep dan penggambaran dari karya saya, kita sebagai generasi muda dapat melestarikan flora, fauna, budaya, dan warisan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Semoga apa yang telah saya sampaikan dari awal hingga akhir video ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan untuk teman-teman sekalian. Besar harapan saya untuk kita saling support dan saling mendukung untuk melestarikan flora, fauna, budaya, dan warisan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya paparkan. Bila ada tutur kata yang salah dan menyinggung pihak manapun, saya meminta maaf. Saya juga meminta dengan kasih untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bila video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.